Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi teman-teman dengan Bunda. Masih dalam bahasan tematik 6C. Kali ini materi kita adalah pengaruh penemuan TV dan komputer terhadap perubahan sosial budaya masyarakat. Sudah siap teman-teman? Baik, mengawali kegiatan kita pagi ini, mari sama-sama kita baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Televisi. Saat ini, televisi termasuk salah satu alat elektronik yang sering digunakan. Hampir di setiap rumah memiliki televisi sebagai media informasi dan hiburan. Dalam televisi disiarkan berbagai acara. Ada acara yang berisi informasi peristiwa sehari-hari, seperti acara berita. Ada juga acara yang berisi pengetahuan dan keilmuan yang mendidik. Selain itu, televisi juga berisi hiburan seperti film anak-anak dan lagu-lagu. Berbagai acara yang disiarkan dalam televisi dapat mempengaruhi beberapa aspek kehidupan manusia, yaitu aspek sosial, ekonomi, budaya, dan pendidikan. Yuk kita cari tahu. Sebagai media informasi, televisi banyak sekali menyiarkan berbagai macam kejadian dan peristiwa yang terjadi di berbagai belahan dunia manapun. Sehingga dengan tayangan berita di televisi, kita dengan mudah dapat mengetahui peristiwa-peristiwa apapun yang terjadi di belahan dunia. Televisi sebagai media pendidikan mampu melakukan siaran-siaran yang bermutu dengan mengemas ilmu pengetahuan menjadi salah satu tontonan yang menarik buat anak-anak pelajar. Adapun tayangan tersebut dapat dilakukan dalam bentuk petualangan, film dokumenter, ataupun kuis-kuis yang menarik bagi para pelajar. Nah, dengan demikian, televisi dapat dijadikan salah satu media alternatif pendidikan bagi anak-anak di rumah. Televisi sebagai salah satu media hiburan tentunya harus mampu menayangkan acara yang bermutu. Acara ini diharapkan mampu menjadi salah satu hiburan bagi seluruh keluarga di Indonesia. Adapun hiburan tersebut dapat berupa diputarnya film-film yang bermutu atau lagu-lagu yang baik. Nah, tentunya acara ini harus disesuaikan dengan seluruh kalangan, baik itu anak-anak, remaja, maupun dewasa. Sehingga diharapkan hiburan ini dapat dinikmati oleh berbagai macam usia. Sebagai salah satu media hiburan, tentunya banyak sekali acara-acara yang ditayangkan televisi yang mengandung nilai-nilai budaya dan norma. Jika tayangan televisi adalah budaya-budaya yang berasal dari Indonesia, tentunya itu akan menambah pengetahuan dan pengalaman bagi para pemirsanya. Nah, tetapi jika tayangan tersebut adalah budaya-budaya yang bukan berasal dari Indonesia, tentu akan mempunyai pengaruh yang negatif jika tayangan tersebut diambil tanpa perlu disaring kembali. Karena budaya kita tidak sama dengan budaya luar, dan tidak semua budaya yang kita lihat itu harus kita terapkan dalam kehidupan kita. Pengaruh televisi bagi manusia.
Ada dua pengaruh televisi bagi manusia, dilihat dari yang pertama sisi positif dan sisi negatif. Sisi positifnya adalah dengan ditemukannya televisi, maka mempermudah bagi kita untuk mendapatkan informasi dengan cepat. Yang kedua, televisi pun dapat digunakan sebagai media promosi. Dalam hal ini, televisi dapat menyiarkan atau menayangkan iklan-iklan produk terbaru sehingga dapat diketahui oleh masyarakat luas. Yang ketiga, televisi pun mampu memberikan pesan mendidik yang dikemas dalam tayangan-tayangannya. Itulah 3 pengaruh positif dari ditemukannya televisi bagi manusia. Selanjutnya, sisi negatif dari pengaruh televisi bagi manusia. Yang pertama adalah informasi yang cepat dan mudah diterima oleh masyarakat seringkali tidak lagi disaring, tidak lagi dicerna dengan baik. Sehingga ketika informasi yang diterima adalah informasi yang salah, maka informasi itu pun akan dengan cepat dan mudah tersebar luas di masyarakat. Yang kedua, banyaknya tayangan iklan yang bermunculan di televisi membuat kehidupan masyarakat menjadi lebih konsumtif. Yang ketiga, banyak bermunculan tayangan yang kurang mendidik yang akan membawa pengaruh negatif bagi para penontonnya atau pemirsanya, sehingga akhirnya televisi tidak lagi dijadikan sebagai media pendidikan karena banyaknya orang tua yang khawatir pada saat anak-anak mereka menonton tayangan televisi yang diperuntukkan bukan untuk usianya. Baik, selanjutnya adalah manfaat komputer bagi kehidupan. Manfaat yang pertama yaitu komputer dapat dijadikan sebagai sarana hiburan. Dengan ditemukannya komputer, kita dapat menonton film, kita dapat mendengarkan musik, bahkan kita juga dapat bermain game. Manfaat yang kedua, komputer sebagai sarana pendidikan, yaitu komputer dapat dijadikan sebagai sarana interaksi antara guru dengan siswanya di sekolah dengan menggunakan Infocus sebagai media pembelajaran. Manfaat yang ketiga, sebagai sarana kesehatan. Dengan ditemukannya komputer, maka memudahkan para tim medis untuk mendiagnosis penyakit pasiennya. Yang keempat, manfaat komputer sebagai sarana informasi, yaitu komputer yang terakses dengan internet akan memudahkan bagi kita para penggunanya untuk mengetahui informasi apapun atau pengetahuan apapun dengan mudah dan cepat. Yang kelima, manfaat komputer sebagai sarana usaha, yaitu dengan ditemukannya komputer, maka memberikan peluang usaha untuk banyak orang dengan membuka rental komputer, percetakan, atau yang saat ini sedang booming adalah all shop. Yang terakhir, manfaat komputer sebagai sarana komunikasi yaitu kalau sebelumnya kita berkomunikasi hanya menggunakan surat atau telepon, tapi dengan digunakannya komputer, maka kita akan mudah berkomunikasi melalui chatting ataupun email. Nah, itulah beberapa manfaat komputer bagi kehidupan manusia. Selanjutnya, kalimat efektif dan tidak efektif. Kalimat efektif adalah
Kalimat yang bisa mewakili gagasan penulis sehingga maksud penulis dapat tersampaikan dengan baik. Artinya, kalimat ini mudah dipahami oleh pembaca atau pendengarnya. Ciri-ciri kalimat efektif adalah yang pertama, jelas. Artinya, mudah dipahami oleh pendengar atau pembaca. Yang kedua, singkat. Artinya, seorang penulis atau seorang pembicara hemat dalam menggunakan pilihan kata. Yang terakhir, tepat. Artinya, kata atau kalimat yang digunakan harus sesuai dengan kaidah bahasa yang berlaku. Adapun kalimat tidak efektif adalah kalimat yang menimbulkan kerancuan serta ketidakjelasan makna dan maksud bagi pendengar atau pembacanya. Nah, itulah perbedaan antara kalimat efektif dan tidak efektif. Selanjutnya, teman-teman silakan nanti buka bukunya halaman 79, baca teks tentang sejarah penemuan kertas. Selanjutnya adalah silakan dibaca bukunya Sejarah Penemuan Kertas pada halaman 79. Setelah itu, teman-teman temukan 5 kalimat tidak efektif, kemudian tuliskan pada halaman 81. Setelah ditemukan 5 kalimat tidak efektif tersebut, nanti teman-teman ubah supaya menjadi kalimat efektif. Bisa dipahami tugasnya? Baik teman-teman, sampai di sini pembelajaran kita pagi ini. Bunda ucapkan terima kasih atas perhatian teman-teman semua. Tetap semangat, jaga kondisi tubuh, dan sebelum Bunda akhiri, mari sama-sama kita ucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.